ini adalah anugerah teragung. Lalu ilmu Allah ini ada 3 bagian. Bagian pertama, cahaya Allah ini ya, yang menerangi hati ini adalah cahaya ya, yang berkaitan dengan terbentuknya keyakinan, keimanan, kepercayaan dalam hati kepada keberadaan Tuhan yang hak dan kepada kemahasuciannya Tuhan yang hak dari segala kekurangan, sifat kekurangan ya, pahami oleh kita. Nah, dan juga tumbuhnya keyakinan dengan cahaya tersebut kepada kerasulannya semua rasul, bahwa beliau-beliau adalah rasul ya? Dan juga keyakinan kepada sifat-sifat yang wajib adanya di rasul dan sifat yang boleh adanya di rasul, yaitu kepada keamanahan para rasul, kejujuran para rasul, kepintaran para rasul, dan sifat tablignya para rasul. yakni sifat tabligh itu sifat menyampaikannya para rasul kepada apa yang diperintahkan oleh Allah daripada ajaran Allah yang harus disampaikan kepada umat. Adapun sifat yang boleh ada di rasul, yaitu tersifatinya para rasul dengan sifat-sifat kemanusiaan yang tidak meruntuhkan kehormatan kenabiannya, yang tidak mengurangi ya pangkat kenabiannya, kerasulannya. Sifat manusiawi boleh ada di para rasul, tapi ya ingat, jangan sampai kebablasan mensifati seorang nabi, seorang rasul dengan sifat yang merendahkan mereka. Contoh, para rasul kan ya boleh-boleh saja utusan Allah makan minum, tapi lalu kalau ada pemikiran rasul itu gembul ya, wah kayak jengkol betul tukang udud, innalillah. Walaupun makan minum itu boleh kan di rasul, tapi kan kalau seperti itu kan itu merendahkan sifat kenabian. Ya. Kartos ente. Nah, sifat kemanusiaan itu. Bahkan banyak sifat kemanusiaan di diri Rasul itu, dan artinya tidak ada sifat kemanusiaannya di diri Rasul dalam sebahagian sifat ya. Makanya disebutnya juga ini sifat yang jaiz, yang boleh, bukan berarti pasti setiap rasul tersifati dengan sifat kemanusiaan, bukan pasti, tapi boleh. Arti boleh, jangan heran kalau sewaktu-waktu kok sifat rasul ini tidak serupa dengan sifat manusiawi. Contoh, seperti mana? Seperti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur. Ini kan tidak manusiawi. Ya manusia kan ada saatnya tidur, kan? Seperti mana jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di siang hari di waktu terang tidak ada bayangannya. Ini kan tidak manusiawi. Ya, tidak masalah. Kenapa? Karena sifat manusiawi adanya di diri Rasul itu bukan pasti, tapi apa? Boleh, jaiz. Nah, ini perlu dicatat nih, ya. Perlu dicatat pemikiran seperti ini nih, perlu dicatat nih. Seperti mana keringat Rasulullah SAW wangi, yang wanginya tidak ada wewangian yang ada di muka bumi yang seenak
aroma wangi keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan ini tidak manusiawi. Lalu apalagi seperti pandangan Rasul tembus pandang ke alam malaikat, ke alam jin, gitu kan, tembus pandang, pandangannya itu manusiawi enggak? Ya enggak lah, gitu kan. Tuh, seperti mana lagi Rasul ke langit, kan enggak manusiawi. Rasul ke alam akhirat, belum waktunya kan, ya, nggak manusiawi. Orang kalau mau masuk alam akhirat itu kan lewat alam kubur dulu. Mau masuk alam akhirat itu harus kiamah dulu. Tapi Rasul belum meninggal dunia, belum masuk alam barzah, Rasulullah sudah bisa ke akhirat. Kapan itu? Waktu Mi'raj. Lah, memang masuk ke alam akhirat? Iya. Bukankah surga ada di alam akhirat? Hah? Rasul masuk surga? Iya, Rasul masuk surga, itu kan. Fahami oleh kita ini, ya. Allah. Jadi Rasul masuk ke alam akhirat, belum waktunya. Kalau alam kubur kan sangat dekat dengan alam dunia, tapi alam akhirat kan alam yang sangat jauh. Allah, ini kan tidak manusiawi, ya. Banyak sekali Rasulullah SAW tidak ditemukan kotorannya dari semenjak lahir sampai wafatnya. Itu kan nggak manusiawi, manusia nggak ada kotorannya, gitu. Ya, Allah. Eces ente, itu. Nah, kalau tumbuhnya keyakinan ini adalah karena ada cahaya nur. Nah, ini cahaya ini ada yang menjadi keyakinan kepada segala yang wajib diyakini. Ada cahaya ini kan juga, dengan cahaya ini hati ini jadi mengetahui kepada ilmu syariat, kepada perintah-perintah Allah dan kepada larangan-larangan Allah, yang harus dilakukan mana, yang tidak boleh dilakukan apa saja. Nah, itu semuanya dengan cahaya itu, cahaya ilmu Allah itu, yang disebut dengan Islam, ya, yang disebut dengan Islam. Lalu hati tunduk kepada aturan Allah tersebut, ya. Allah. Nah, dengan cahaya ilmu ini juga hati ini jadi mengenal bagaimana tata krama, sopan santun dalam bergaul dengan Allah, bagaimana tata krama sopan santun dalam pergaulan dengan sesama makhluk Allah sesuai dengan level-levelnya. Nah, tata krama kepada orang tua bagaimana, tata krama kepada guru bagaimana, tata krama kepada sesama muslim bagaimana, tata krama kepada para ulama, para wali, para solihin bagaimana, tata krama kepada para nabi, para rasul, para malaikat alaihimus salatu wassalam bagaimana, tata krama kepada junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana, gitu kan? Nah, ini yang disebut dengan ihsan. Sebut apa? Ihsan. Itu semuanya adalah cahaya dalam hati, ya. Jadi tumbuh perasaan kepada Allah, punya rasa dilihat oleh Allah, punya rasa diurus oleh Allah, punya rasa disayang oleh Allah, punya rasa diperhatikan oleh Allah, punya rasa, pokoknya ada rasa itu, ya. Nah, ini ihsan yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah, ya.
Itu ihsan. Fa illam takun tarahu, kalau dalam ibadahmu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka tertanam dalam hatimu bahwa Allah melihatmu. Ya, ini adalah ihsan. Ada rasa dilihat oleh Allah. Kalau ihsan yang lebih tinggi, ya hatinya bisa melihat Allah, ya kan? Itu ihsan yang paling tinggi. Namanya itu ya, al-arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu yang hatinya selalu bisa melihat Tuhannya. Nggak sampai situ upamanya. Nah, ada ihsan yang di bawahnya. Apa? Hadirnya rasa dalam hati. Rasa dilihat oleh Allah. Kalau orang sudah punya rasa dilihat oleh Allah, gak akan mungkin melalaikan perintah Allah sekecil apapun, dan gak akan mungkin juga berani melakukan larangan Allah sekecil apapun. Kalau orang yang hatinya sudah merasa dilihat oleh Allah, maka segala pengabdiannya akan dirasakan bahagia, ya, dan akan selalu semangat dalam berkorban di jalan Allah. Kenapa? Karena hatinya merasa dilihat oleh Allah. Ya. Nah, Allah, 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 Allah. Faham? Sakitu faham eta? Cerita nur ya, mahal ya, yang sangat mahal sekali, yang sangat mahal sekali. Nah, dengan cahaya ini, nur ini, jadi tahu cara beribadah kepada Allah itu bagaimana. Cara beribadah kepada Allah yang hubungannya khusus dengan Allah, dan cara ibadah kepada Allah yang hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Karena kita istri ketika menjalankan kewajibannya kepada suaminya, suaminya ketika menjalankan kewajibannya kepada istrinya, orang tua ketika menjalankan kewajibannya kepada anaknya, anaknya ketika menjalankan kewajibannya kepada orang tuanya, pemerintah ketika menjalankan kewajibannya kepada rakyatnya, rakyatnya ketika menjalankan kewajibannya kepada pemerintahnya, majikannya ketika menjalankan kewajiban kepada karyawannya, karyawannya ketika menjalankan kepada majikannya, dan sesama manusia ketika menjalankan kewajibannya kepada sesamanya, kan, kepada tetangganya. Ingat, kepada sesama muslim, kepada sesama manusia, bahkan manusia ketika menjalankan kewajibannya kepada binatang dan kepada lingkungannya. Nah, ini semua dilakukan adalah karena Allah. Ini semua dilakukan dengan niat menjalankan perintah Allah. Dohirnya istri taat kepada suami, sepertinya taat kepada suami titik, bukan titik, koma. Taat saya, kata seorang perempuan, kan, kepada suami saya, kan, bukan titik di situ, tidak, tapi koma, kan, karena Allah. Titik, kan, baru titik. Suami kerja, kasab, cari rezeki yang halal, diantaranya cari duit, karena rezeki itu kan bukan cuma duit, bahkan sehat lebih mahal daripada duit. Itu rezeki itu, aman, tentram lebih mahal daripada duit, tuh kan. Ingat, ya, ingat. Makanya kita kalau bangun tidur harus memuji Allah, harus syukur kepada Allah. Baru saja ingat, begitu korejat, ingat Allah, korejat, muji Allah, korejat, bersyukur kepada Allah.
Kenapa? Karena kamu bisa bangun saja dalam keadaan sehat dan semua fungsi tubuhmu normal, itu jauh lebih mahal ketimbang duit yang kamu kejar-kejar itu. Eces begitu koreja teh duit hitut. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu bisa kentut itu jauh lebih mahal ketimbang mobil Alphard. Siapa yang mau dikasih mobil Alphard? Tapi dari sekarang kamu tidak akan dikasih bisa kentut setiap mau kentut. Sanggup? Kalau ditambah 10 Alphardnya? Kalau ditambah 100 Alphardnya? Enggak sanggup. Allah, jadi mahal Alphard, mahal bisa kentut. Tapi kenapa kamu tidak mensyukurinya? Kenapa kamu tidak mensyukurinya? Kenapa kamu tidak mensyukurinya? Bangun tidur kenapa harus bersyukur? Bangun tidur kenapa harus mengucapkan pujian kepada Allah? Kenapa? Bukankah begitu bangun tidur saya belum mendapat duit? Itu adalah kebodohan yang nyata. Begitu bangun tidur kamu bisa bangun lagi, itu lebih mahal dari dunia dan seisinya, lebih mahal daripada kamu jadi raja sedunia. Dicatat ini. Makanya harus dirasakan kalau bangun tidur itu. Ayo resapi, hayati, rasakan heula ieu kasayan Allah ka urang. Kadeudeung Allah ka urang Gusti abdi. Tiasa gugah deui Gusti. Teu sakedik anu sare tapi teu bisa udang deui. Banyak itu, banyak yang begitu bangun malah tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, buta, tidak bisa ngomong. Banyak itu. Banyak yang begitu tidur bangunnya di alam kubur. Bukankah kita dengar waktu tsunami di Aceh pagi hari banyak yang sedang tidur nyenyak? Bukankah kita dengar waktu kemarin di Turki banyak yang sedang tidur nyenyak di dalam hotelnya? Bukankah kita dengar waktu dulu di Jogja waktu gempa yang ambruk tertiban tuh bangunan itu kan mereka sedang tidur nyenyak. Begitu bangun di alam kubur, apa yang terjadi kepada yang lain itu mungkin terjadi kepada kita. Makanya ketika kita bisa bangun saja sudah harus bersyukur kepada Allah. Ini lebih mahal daripada duit yang mau dicari belum aja kerja. Jangankan duit yang didapatkan nanti cuma 100-200 ribu atau 1 juta 2 juta. Ingat, dunia dan seisinya tetap nggak ada nilainya dibandingkan dengan kamu bisa bangun lagi. Kamu dikasih kesehatan, kamu dikasih bisa berfungsi, itu anggota yang ada di badanmu, bisa melihat, bisa mendengar. Maka ucapkan begitu bangun itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Begitu bangun tuh alhamdulillah. Nuhun Gusti, alhamdulillah gitu. Allah. Jelas ini jelas? Ya. Maka urusan ilmu Allah, pengamalan kepada ilmu Allah, penyebaran ilmu Allah, ini anugerah terbesar dalam sejarah anugerah yang Allah anugerahkan kepada makhluknya. Tiada anugerah terbesar terkecuali ketika ciptaan Allah ini dikasih anugerah ilmunya Allah, dikasih anugerah bisa mengamalkan ilmu Allah, bisa juga menyebar luaskan ilmu Allah. Bukan dikasih harta yang banyak, bukan dikasih jabatan yang tinggi, bukan dikasih gelar yang berderet, bukan dikasih kegagahan, bukan dikasih juga apalagi kecerdasan akal lah.
ada yang sangat mahal, itu yang sangat mahal. Makanya ingat, sangat bagus sekali menurut pandangan agama kalau kita mengadakan acara seperti ini. Apa ini acaranya? Peringatan, kan? Peringatan apa? Peringatan lahirnya majelis taklim, bukan lahirnya karaoke. Tapi lahirnya majelis taklim. Yang barusan disebutkan ini majelis taklim. Majelis taklim itu majelis ilmunya Allah, di mana di situ orang bisa mengambil ilmu Allah, di situ orang bisa menyampaikan ilmu Allah. Bukankah anugerah termahal itu adalah ilmu Allah? Arti itu. Kalau manusia bahkan muslim sudah memandang baik kalau punya rumah syukuran, kalau punya anak syukuran, padahal belum tentu jadi mukmin, kan? Belum tentu rumahnya ini menjadi tempat ibadah dan sebagainya. Naik pangkat syukuran, belum tentu juga pangkatnya ini, kan? Betul-betul menjadi nilai ibadah. Ini kan kalau majelis taklim, ilmu siapa? Ilmu Allah sudah jelas. Orang datang ke situ mau mencari ilmu Allah, ulama hadir di situ mau menyampaikan ilmu Allah. Itu kan sudah jelas. Tapi kalau punya rumah kan belum jelas, punya anak kan belum jelas, punya hidup saja, punya hidup ini hidup, ingat, kan belum jelas. Panjang umur kan belum jelas, ingat. Tapi kan sudah dianggap bagus syukuran kelahiran. Bagus? Bagus? Yang disebut dengan apa? Ultah. Ulang tahun apa? Kelahiran. Bagus. Bagus. Tapi kan kelahiran itu, bahkan panjangnya umur itu belum tentu menjadi nilai pengabdian kepada Allah, itu kan belum tentu, karena boleh jadi umurnya itu malah dijadikan sebagai alat maksiat kepada Allah. Dipanjangkan umur malah panjang lupanya, malah banyak kemunkarannya, banyak dosanya, banyak kezalimannya kepada sesama. Padahal andai orang tersebut tidak dipanjangkan umurnya, maka tidak akan terlalu panjang lupanya kepada Tuhannya, tidak akan terlalu panjang maksiat kepada Tuhannya. Artinya dikasih umur saja masih belum tentu. Tapi kalau berbicara majelis ilmu, ya kan sudah jelas. You understand? Are you the best crazy? Makanya perjuangan terhebat dalam hidup ini yang nilainya tertinggi di sisi Allah apa? Membangun majelis taklim, membangun pesantren-pesantren Islam. Dengan ingat, ya, ini yang terhebat, ya, menyediakan fasilitasnya, ya, kita kasih tanah, ya, kita umpamanya kiainya difasilitasi oleh kita, Pak Kiai, Pak Ustadz, tuh, apa yang diperlukan dalam dakwah menyebarkan ilmu Allah ini? Perlu motor, nih saya punya duit, kasih motor. Perlu mobil, nih mobil dari saya. Perlu tanah, nih tanah dari saya. Saya bukan kiai, saya bukan ahli ilmu, tapi saya ingin berjuang di jalan Allah yang terhebat di sisi Allah. Merapat kepada ulama, merapat kepada ulama. Ingat, kenapa? Karena hidup para ulama itu, ya, hidupnya itu adalah untuk menyebarkan ilmunya Allah. Artinya anugerah terbesar dari Allah. Anugerah terbesar dari Allah. Bayangkan kalau di muka bumi tidak ada ulama Allah yang konsisten dakwah istiqomah menyebarkan ilmu Allah, lalu nasib manusia di muka bumi ini akan menjadi apa?
Gak akan mungkin manusia menjadi ahli surga. Tidak akan punya kesempatan dan harapan manusia menjadi ahli kebahagiaan yang abadi. Bahkan manusia akan menjadi ahli neraka yang abadi di nerakanya, kalau tidak ada, ingat, keistiqomahannya para ulama, kesiapannya ulama berkorban, mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan sampai harta bendanya. Demi apa? Menyampaikan ilmu Allah yang merupakan anugerah terbesar kepada umat ini. Sing jelas, sing kaharti. Eces ente. Makanya kalau mau memberikan penghargaan setinggi-tingginya, tidak ada yang lebih berhak mendapatkan penghargaan yang tertinggi dari siapapun, hatta dari Allah sendiri, kecuali ulama. Tidak ada. Kenapa? Karena ulama itu menyebarkan hidayah ilmu Allah. Orang punya karya ini dikasih penghargaan, bagus. Orang ini bisa memajukan roda ekonomi masyarakat, bagus. Orang bisa membangun kesehatan masyarakat, bagus. Dikasih penghargaan, bagus. Tapi ada yang lebih berhak dikasih penghargaan, dan penghargaannya tertinggi. Siapa? Ulama. Ulama. Ya. Ini catat oleh kita. Eces ente. Jelas ente. Ya. Sing eces ya, sing eces. Mata ai barang bere ka ulama teh sing loba. Hah? Kalau kalian mau berbuat baik kepada ulama, ingat, yang banyak, yang bagus, dan tidak ada perbuatan kebaikanmu kepada sesama makhluk Allah kecuali kepada ulama. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan imam-imam yang lain juga banyak meriwayatkan, kalau kita sodakoh kepada umum muslim, umum yang fakir tuh, kepada umum dulu, dan ini bisa 1 kali banding 10. 1 banding 10. Kalau kepada saudara yang fakir, ini bisa 1 banding 70. Kalau sodakohnya kepada orang tua, ini 1 banding 100.000, seperti melakukan amal soleh di tanah haram Mekah. Kalau berbuat baiknya kepada ulama, 1 banding 900.000. Mata kapara ustad, kapara ajengan ngadak-ngadak jelema jadi koret. Mendadak banyak yang koret, yang kikir kepada para ustadz, menjadi banyak perhitungan. Kenapa menjadi banyak perhitungan? Karena setan ini khawatir kalau manusia dapat pahala yang besar, khawatir manusia dapat keuntungan yang besar, derajat yang tinggi dari Allah, kecintaan Allah, keridhaan Allah, rahmat Allah, keberkahan Allah kepada manusia. Ingat, khawatir setan itu. Kenapa? Karena setan tahu, walaupun bukan ulama, walaupun santri juga bukan, tapi manusia seperti ini masih punya kesempatan bisa mendapatkan cinta Allah, ridho Allah, pahala yang sangat besar. Dengan apa? Dengan dia ikut berjuang di jalan Allah bersama ulama. Dan padahal dia kiai bukan, santri juga enggak, dia itu mu'alaf. Dia itu kan paling bisa hadir dalam majelis taklim seminggu sekali. Wah, sudah hebat itu. Coba ingat, catat dalam otak ini, catat dalam hati. Jangan jadi muslim yang bodoh, jangan mau ditipu oleh iblis, oleh setan. Kalau kalian semua ingin mendapatkan derajat yang tinggi, ingin mendapatkan pahala yang banyak dari amal kalian yang sedikit, ayo tumpahkan kebaikanmu kepada ulama. Maaf, di sini harus digarisbawahi.
Yang dimaksud ulama adalah ulama, bukan buya. Ingat, jangan sampai ada anggapan oh buya mengiklankan agar orang berbuat kebaikan kepada, bukan. Buya ini masih orang yang belajar ilmu kepada ulama. Buya ini sebagai khadim, pelayannya ulama, ingin juga mendapatkan kebaikan yang besar karena khidmah kepada ulama. Eces ente? Eces ente? Oh, catat ke orang. Makanya bagus ya diadakan peringatan, bagus. Masa kalau kelahiran diperingati, kalau punya masa punya majelis taklim tidak pernah diperingati? Harus diingat betapa besarnya karunia Allah bagi kita di sini. Adanya majelis taklim, Allah lah pada hakikatnya yang mewujudkan. Ada pesantren, Allah lah yang mewujudkan. Alhamdulillah. Maka di setiap wilayah di muka bumi, anugerah bagi masyarakat apa? Satu, adanya ulama di situ. Dua, adanya majelis ilmu di situ. Satu, adanya ulama di situ. Kedua, adanya apa? Majelis ilmu di situ. Itu anugerah terbesar bagi masyarakat itu. Bukan hanya bagi yang ngaji saja, tidak. Yang nggak ngaji juga kebagian ngan seutik. Manya yang gede aim silain kumat. Oh, yang sarua jeung nu ngaji. Cing mikir ai maneh kumat. Abdi gede cenah bakal kabagian, cenah barokahna teu hadir di majelis ilmu oge, ari caket mah cenah sareng majelis taklim gitu kan. Insyaallah kebagian ngan saeutik. Hayang loba hadir. Mau banyak, mau lebih banyak lagi. Bantu tuh para ustadznya, bantu para ulamanya, apa kebutuhan dakwahnya. Jangan sampai ustadz dengan alasan cari duit untuk napakah hidupnya, napakah anak istrinya, lalu tiba-tiba waktu biasa pengajian rutinan tidak ada. Sedang kemana ini Pak Ustadz? Lagi nagih duit. Lagi kemana ini Pak Ustadz? Nggak ada nih, mau ngajar nih, kan? Lagi dagang dulu. Kenapa Ustadz gitu? Harusnya Ustadz itu duduk di majelismu mengajarkan kehensia. Cek bahasa kasar nama gitu ya, ngantu pantes dibahasakan gitu mah komo keluar nanti ajengan gitu kan. Ngan kalau ke bahasa kasar gitu kehensia Aisyah teu mikir ai ustad teh malaikat teu ngalebok. Lamun hayang ngalebok teh meureun sarua ciga maneh geuning beak waktu dipake neangan duit. Bari keur maneh eta teh keur anak maneh. Pan ustad mah nyaker maneh, nyaker pamajikanana, nyaker anakna, nyaker sia, nyaker anak incu sia. Kehen sia gitu kan. Cek bahasa urang Sunda nu kasar, iya mah kan bahasa preman. Tapi kan kalau Buya mah enggak pantas ngomong gitu. Buya mah enggak pantas ngomong gitu. Kayak Buya mah cuma menggambarkan biar apa? Menyentuh ke dalam. Beda jeung di upland, beda itu kan bahasanya itu kan. Ai kitu mah dipolototan kan kehen sia belegog teh aku sorangan sia gitu kan. Eces ente bagusnya bukan gitu. Para ustad apa kebutuhannya? Oh, sebulan butuh untuk resiko dapurnya umpamanya, taruh sebulan butuh berapa? Sebulan butuhlah 2 juta umpamanya untuk kebutuhan resikonya istrinya dan anaknya. Sok mikir. Usaha kita cari duit, kan? Sebahagian duitnya, duit yang hasil itu kasihin sama Ustaz. Pak Ustaz istiqomah saja ngajar. Apa yang dibutuhkan? Butuh tanah, saya insya Allah akan cari duitnya. Kalau saya kan nggak punya ilmu Pak Ustaz. Saya mau cari duit, tapi duitnya nanti sebagian buat Pak Ustadz, perjuangan Pak Ustadz. Butuh apa Pak Ustadz? Butuh son, saya akan
hadirkan, saya akan belikan. Harusnya gitu. Jangan, Pak Ustadz, jangan kemana-mana ya, istiqomah ngajar loh. Saya ajarin, anak saya, cucu saya ajarin, jangan kemana-mana kan. Nanti kalau Pak Ustadz butuh makanan, ya harus ada langsung, jangan kemana-mana. Nanti kalau Pak Ustadz butuh kendaraan, ya itu mah mikir aja, tapi jangan kemana-mana. Harus istiqomah ngajar kan. Kumacana tadi teh cek preman mah kehen sia dan eces nanti tak gitu. Faham sekarang ya, kita doakan. Mudah-mudahan majelis ta'lim 99 ini ya oleh Allah Subhanahu wa taala dijayakan. Ya, oleh Allah taala guru-gurunya dipanjangkan umurnya, dan murid-muridnya juga, jamaahnya juga mendapatkan ilmu yang manfaat, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Dan seluruh majelis taklim yang ada di muka bumi ini, semua pesantren Islam yang ada di muka bumi ini, semua ulama dan ahli majelisnya, yang murid-muridnya yang ada di muka bumi ini didoakan dengan keagungan hari Jumat yang agung ini, keagungan saat ijabah ini, keagungan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dikabulkan doa ini oleh Allah, dan juga semoga pahala dari kumpulan ini Allah juga limpahkan ya kepada yang dihauli Bapak Ustadz Yana, Ibu Hajah Roro, terus siapa lagi, Kang Koko Komara, terus Kang Nana Fitriana, Bapak Njang ya, dan juga para tokoh-tokoh di sini yang sudah meninggal dunia ya, para ustadz, para ulama yang sudah wafat. Kita doakan semuanya mendapatkan limpahan daripada ganjaran kumpulan kita ini. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.